Puji Tuhan Bapak Ibu, kita tidak punya kemampuan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan. Betul? Termasuk suami-suami engkau tidak punya kemampuan untuk mengasihi istrimu. Percayalah nggak bisa kok. Istri juga nggak punya kemampuan. Tapi kalau kita bisa mencintai, karena apa? Karena di dalam hati kita sudah ada sang cinta itu sendiri. Ya. Jadi cinta itu keluar dari dalam, inside out. Saudara nggak akan bisa mengusahakan semua yang dari luar untuk mengubah hidup saudara. Tidak akan bisa. Kalau bisa itu hanya sesaat aja. Tapi kalau dari dalam saudara itu pasti menyala, pasti bergairah. Ya, kita mesti cek dalam diri kita, kenapa kok saya nggak menyala? Kenapa kok saya nggak bergairah? Kenapa kok seolah-olah nih tanda apa tekanan hidup, ada yang namanya tekanan hidup itu ya. Kemarin Tuhan bilang sama saya gini, nggak ada tekanan hidup itu. Nggak ada. Hidup ini saudara sangat indah Tuhan mau. Tuhan mau bikin kita enak. Tapi kalau ada yang membuat kita stres dengan apapun saudara, berarti ada masalah dalam diri kita. Ya, kalau sang cinta itu hidup di dalam hati kita Bapak Ibu, percaya manifestasinya itu akan luar biasa loh. Saudara kelihatan seger, saudara kelihatan muda, itu udah pasti, otomatis. Tapi coba saudara lihat hari-hari saudara makin capek, saudara makin loyo, saudara makin lemes, penyakit makin banyak, ya saudara ekonomi saudara makin morat-marit, lalu perasaan saudara makin digoncangkan terus, emosi saudara makin meledak, saudara itu signal, itu saudara lagi gak beres. Kalau orang ketemu kita udah 2 tahun gak ketemu, loh kok muka lo tambah tua? Hati-hati, hati-hati. Ya, hati-hati. Berarti apa? Ada something wrong di dalam dirimu. Karena kalau ada Yesus dalam diri kita saudara, tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Betul gak? Tuhan kan bilang, tanda-tanda orang percaya apa? Kita mengusir setan, mudah saudara. Ngusir setan itu paling mudah, paling gampang dibandingkan saudara menyembuhkan orang sakit. Setan kan gak kelihatan kan? Tapi kalau menyembuhkan orang sakit kan, kita bisa lihat penyakitnya kan, keluarganya bisa membuktikan udah sembuh atau belum kan. Tapi kalau setan kan gampang. Berapa hari yang lalu saudara, kami lagi pergi, ya saya lagi ajak anak-anak sarapan, saudara ke satu tempat, saya di WA. Seorang berkata, pembantunya lagi kerasukan setan. Ya, saya cuma bilang sama istri saya, karena saya lagi nyetir, udah bilang aja begini aja, itu nggak ada. Itu bohong gitu ya. Nah, setelah kami pulang sampai di rumah saudara, ya bosnya ajak pembantu ini datang ke rumah saudara. Ya betul, pembantunya yang mukanya sedih, kayak tua banget saudara. Ya madesu lah, masa depan suram kurang lebih seperti itu saudara. Saya cuma ngomong aja gitu, saya bilang gini, nggak ada, setan tuh bohong kok. Tapi Pak, mau dibilang dulu, saya berapa tahun lalu pernah kerja di satu rumah, saya pernah siang hari bolong, saya bugil. Telanjang, ini cewek loh. Ya saya bilang kamu stres. Baru dia cerita. Iya, saya stres. Saya bilang hati kamu itu terluka karena kamu mengharapkan kasih yang palsu dari manusia. Perhatikan, kalau kita masih mengharapkan orang lain mengasihi kita, itu menunjukkan saudara, itu kasih yang palsu. Ya, kalau saya ibaratkan ada yang palsu, ada yang sejati, saudara. Kasih yang asli itu hanya Tuhan Yesus. God is love. Makanya kasih itu dasar dari kehidupan kita. Apapun saudara lakukannya, harus dasarnya kasih, dasarnya cinta. Kalau di luar itu, saudara akan ketipu, saudara. Saya balik ke pembantu ini, saya bilang, dia baru cerita, benar Pak. Pertama kali saya menikah, jadi dia udah menikah kedua kali, ini yang mau menikah ketiga kali. Keren ya, keren di mananya keren. Saya menikah pertama kali, ya, saya menikah dengan duda yang sudah punya anak, jauh usianya dengan saya. Kenapa saya bilang kamu cari jauh yang usianya dengan kamu? Karena kamu mau ganti suamimu posisi papa. Ingat ya, gadis-gadis yang terluka dengan papanya, dia akan di hasratnya itu kepingin cari suami itu jauh lebih tua. Supaya apa? Bisa ganti posisi papanya. Padahal dia suami. Ingat ya, beda suami sama papa. Betul gak? Iya dong, papa tidak bisa mensetujui anaknya, suami bisa.
Makanya hubungan kita sama Tuhan bukan hanya anak. Hubungan kita dengan Tuhan kekasih. Kita bisa intim dengan Tuhan. Saya balik lagi ke pembantu tadi. Dia cerita gitu. Akhirnya mereka menikah punya anak juga lalu ditinggalin. Dan dia tidak boleh sentuh anaknya. Sakit hati dong. Terluka dong. Oke. Ya, dia ketemunya lewat medsos. Yang kedua, sorry. Yang pertama bukan lewat medsos. Yang kedua, suami yang kedua lewat medsos, saudara. Ketemulah kopi darat, saudara. Menikah. Ternyata, saudara, suami orang lain. Makanya dia disantet sama istrinya. Loh, kamu pelakor kok, perebut laki orang lain, disantet kan. Tapi tetangganya bilang gini, santetnya itu, dukunnya itu kaleng-kaleng. Tahu ya, dukunnya itu dukun recehan. Lalu saya bilang gini, kok dukun recehan aja kamu kena? Harusnya saudara, jangankan dukun recehan, Lucifer sekalipun tidak akan mengenamu dan tidak akan mengena saya. Setuju? Enggak ada orang yang bisa hipnotis kita. Enggak ada orang yang bisa kirim santet buat kita. Tidak ada. Tapi Pak, ya terserah kalau kamu mau tapi gitu loh. Mana Yesusmu? Udah. Dan ketika dia mau kawin lagi. Kalau tadi lebih tua belasan tahun dengan dia, sekarang dia cari yang lebih muda dengan dia. Cari berondong. Kenapa? Dulu gak bisa bimbing saya, sekarang biar saya yang bimbing dia. Udah kita ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol. Saya bilang gini, kamu cuma butuh cinta Yesus. Hanya cinta Yesuslah cintanya tidak bergeser. Cinta manusia itu bisa bergeser. Udah kita ngobrol-ngobrol. Udah, lalu saya urut bimbing dia. Untuk terima Tuhan Yesus. Udah terima Tuhan Yesus, mudah gak usah manifestasi gak ada. Saya lihat gak, langsung mukanya berubah. Mukanya seger, mukanya berseri. Kalau ada Yesus di hati kita, pasti seger. Coba lihat kiri kanan seger gak? Hah? Jangan-jangan senyumnya senyum buatan. Senyum terpaksa karena disuruh senyum sih. WL-nya suruh salam sih jadi salaman. Senyum kiri, senyum kanan. Tidak dari dalam. Kalau dari dalam, waduh saudara. Itu udah otomatis saudara. Dari dalam hatimu akan memancar air hidup. Memancar. Gampang kan? Gampang, ngapain saudara pusing? Jadi kalau ada nanti yang kerasukan di rumahmu, tetanggamu, gampang. Beritakan aja kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus itu kabar baik. Orang butuh Yesus. Siapapun di dunia hanya butuh Yesus. Dia tidak butuh yang lain. Tapi gampang kan? Tapi kita aja yang pusing, ruwet. Makanya kalau orang lagi jatuh cinta, Bapak Ibu ingat, dunia ini milik kita berdua kan? Betul gak? Seorang pria ketika dia lagi jatuh cinta, maka saudara gini, ada badai estrogen. Estrogen itu hormon. Badai estrogen dari laki-laki itu akan keluar, meledak. Dia akan menjadi pria yang peduli. Wah, dia peduli dengan pacarnya. Waduh, dia tanya, sayang udah makan belum? Sayang tidurnya jam berapa? Oh, dia akan tanya, dia peduli sekali. Bahkan dengar orang tua, jangan kaget kalau anakmu lagi jatuh cinta, dia bisa lebih peduli dengan pacarnya yang baru dia kenal 2 minggu dibandingkan engkau sebagai orang tuanya yang sudah bersama dengan dia 25 tahun. Kenapa? Karena hormon itu bekerja. Ingat ya? Jadi dia lebih peduli dengan pacarnya daripada orang tuanya. Ya, oke. Kalau seorang wanita, itu pria tadi ya. Kalau seorang wanita jatuh cinta, maka ada badai oksitosin. Yang muncul, hormon itu bekerja dalam dia. Dia punya rasa rindu untuk ketemu pacarnya. Rindu. Baru ketemu nih, ngobrol 3 jam di rumah pacarnya itu. Pulang. Pacarnya pulang, dia telepon lagi. Rindu. Makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau pup juga ingat kamu.
Bisa begitu ya? Yang sudah mengalami ketawa kan, yang belum mengalami, lu ngomong apa Pak Pendeta? Itulah orang jatuh cinta. Dirasa kangen, rasa rindu, bahkan rasa percaya kepada pacarnya itu luar biasa. Makanya perhatikan wanita. Perhatikan nih wanita-wanita. Kalau kamu lagi jatuh cinta, dengar, kamu bisa percaya kepada laki-laki ini saudara, lebih dari orang tuamu loh. Lalu kalau laki-laki ini sampai peluk engkau, pada waktu engkau jatuh cinta, itu bahaya. Karena hormon ini secara ilmu kedokteran bekerja hanya 6-8 bulan. Ini ilmu medisnya. Ya, maka dia kangen. Makanya coba lihat kalau putus. Kalau putus yang lebih menderita laki-lakinya atau perempuannya? Umumnya. Yang lebih menderita siapa? Marcel. Hah? Perempuan. Perempuan. Karena hormon tadi bekerja. Wah, dia bisa nangis. Oh, ya, pacarnya mau pergi jalan-jalan dong ke Korea seminggu, dia bisa nangis loh. Padahal cuma seminggu doang. Kenapa? Karena hormon ini bekerja. Kita aplikasikan di kehidupan kita sebagai kekasih Tuhan. Sebagai mempelai wanita Tuhan. Masih ada enggak cinta itu kita kepada Tuhan? Hah? Masih deg-deg ser enggak kita sama Tuhan? Ayo. Masih ada rasa kangen enggak? Masih ada rasa kepingin ketemu terus dengan Tuhan? Ada enggak? Jangan-jangan sudah enggak ada lagi. Ini bahaya sekali. Makanya orang ketika lagi jatuh cinta saudara, rasionalnya di sini nggak bisa kepake. Orang lagi jatuh cinta. Betul. Dia naik motor aja atau naik mobil lewat rumah pacarnya, lihat gentengnya aja ketawa sendiri. Pernah ngalamin? Ayo, pernah ngalamin? Iya, saya kan dikasih ucapan selamat ulang tahun yang pernah saya tampilkan berapa bulan yang lalu kan. Saya simpen. Tapi waktu dia kasih itu, wah. Saya baca terus kan. Wah, kenapa? Cinta. Tapi udah menikah kan saya gak baca itu lagi. Sudah cukup, simpan aja. Aslinya udah dapat kok, sama kita kan. Yesusnya udah dapat. Wujud aslinya sudah dapat, udah kita nikmati. Tapi pertanyaan saya, rasa cinta itu masih ada enggak? Tuhan tegur jemaat yang ada di kota Efesus dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Tuhan bilang begini, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kesetiaanmu, kamu rela menderita demi aku, kamu rela berkorban demi aku, bla 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 bla. Tuhan puji saudara. Tapi ayat keempatnya Tuhan bilang gini, aku mencela engkau sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.